Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Terugat Yesus Christ bless you all. Yesus satu-satunya Allah yang benar menjamah memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya ditanya oleh orang Kristen ya, oleh pendeta Kristen ya. Ini pendeta ini sedang belajar Allah Esa ya. Belum menyatakan diri menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar, tapi sedang belajar. Pendeta itu nanya begini, Pak Pendeta HTD, apakah hidayah untuk mu'alaf itu ada? Apakah ketika jadi mu'alaf itu benar-benar dapat hidayah, Pak HTD? Ya, lalu pertanyaan ini saya oper WA ke Pak Ustadz ya. Saya sudah membaptis Ustadz ya, Ustadz 717. Saya bilang, Pak Ustadz bisa jawab ini enggak gitu. Lalu Pak Ustadz itu bikin tulisan, jadi saya akan membacakan saja ya tulisan beliau ya. Tulisan beliau judulnya begini, Hidayah mu'alaf itu tidak ada, by Ustadz 717. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Menulis soal hidayah baru berani saya lakukan ketika saya sudah tobat dibaptis oleh Pendeta Henry Tandianta. Ya betul, saya sudah membaptis Pak Ustadz ini. Nomor baptisannya 717, makanya sering disebut Ustadz 717. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hidayah artinya petunjuk bimbingan dari Tuhan. Apakah mu'alaf itu dapat hidayah? 100% tidak. Begini penjelasannya. Awalnya para mu'alaf ini ngaku Kristen, padahal sebenarnya Protestan atau dari Katolik. Jelas itu gereja-gereja yang tidak mengakui Yesus Allah. Allah mereka masih Bapa. Jadi sebelum jadi mu'alaf ngakunya Kristen padahal tidak mengakui Yesus Allah. Itu bukan Kristen, itu Nasrani sekte. Lalu jadi mu'alaf, katanya dapat hidayah. Hidayah apa? Mu'alaf kan juga tidak mengakui Yesus Allah. Jadi sama sekali tidak ada yang berubah. Kok ngaku dapat hidayah? Keimanan para mu'alaf ini kan tidak berubah. Dulu tidak mengakui Yesus Allah, lalu sekarang pun juga tidak. Mana bisa itu hidayah atau petunjuk bimbingan dari Tuhan? Lalu selanjutnya nomor 3, hidayah itu harus dari Tuhan. Apakah hidayah yang didapat mu'alaf itu dari Tuhan? Bukan. Sebab Tuhan itu harus pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dibuktikan dengan kelak nanti Tuhan itu yang menentukan hari kiamat dan Tuhan itu bisa menciptakan bumi baru. Siapakah dia yang menentukan kiamat dan sanggup mencipta bumi dan langit baru? Dialah Yesus Kristus. Itu baru Tuhan yang beneran. Silakan buktikan wahai mu'alaf, jika hidayahmu berasal dari Tuhan, apakah Tuhanmu bisa menciptakan bumi baru sebagai bukti bahwa Tuhanmu lah pencipta bumi lama yang kita tempati sekarang ini? Bisa buktikan tidak? Kalau Yesus bisa di dalam Wahyu 21 ayat 1. Jadi hidayah bagi mu'alaf itu tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Ustadz 717. Baik, pada singkat dan clear ya itu saja, saya bacain aja. Jadi saya sudah menjawab ya Pak Pendeta yang nanya, hidayah itu bagi mu'alaf itu tidak ada. Ya, sebab dulu tidak nyembah Yesus, sekarang pun juga tidak. Hidayah adalah petunjuk dari Tuhan, diuji dulu Tuhannya. Tuhan itu mutlak harus pencipta langit dan bumi, harus menentukan hari kiamat dan sanggup mencipta bumi baru, langit baru kelak.
Silahkan para mu'alaf Anda membuktikan kalau kamu mendapat hidayah dari Tuhan, buktikan Tuhanmu adalah sanggup mencipta bumi baru sebagai bukti bahwa Tuhanmu lah pencipta bumi yang sekarang. Bisa tidak? Kalau tidak bisa ya berarti itu bukan hidayah. Lalu apa Pak? Ayo mikiran dewe, silahkan dipikir sendiri. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandiata MBS. Shalom aleihim bisem bisuha masiyah. Yesus jiru deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa Almasih. True God Jesus Christ. Bless you all. Haleluya. Amin.